Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Zainal Arifin sebagai fasilitator digital marketing pendalaman pada program Paradiva Bakti Komdigi tahun 2025. Malam ini saya akan membawa topik kedua, yaitu tentang Search Engine Optimize atau SEO tingkat lanjut. Teman-teman semua, seperti kita ketahui bersama bahwa SEO merupakan perangkat lunak yang bekerja untuk melakukan analisa dan optimize terhadap beberapa search engine, atau khususnya di dalam sistem yang terintegrasi dalam sistem website ataupun teknologi informasi yang telah dirancang. Baik, pengalaman saya adalah akademisi di corporate dan government lebih dari 15 tahun dalam bidang IT, engineer, software developer, dan edukasi di BNSP Republik Indonesia sebagai trainer dan asesor kompetensi BNSP RI aktif. Nah, outline pada malam hari ini adalah tentang SEO tingkat lanjut. SEO tingkat lanjut akan kita bahas dengan dua topik yang menarik. Yang pertama adalah teknik SEO terkini dan tren. Dan yang kedua adalah penanganan masalah SEO kompleks secara konten dan secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas outline course apa yang akan kita pelajari pada teknik SEO terkini dan tren. 1. Pemahaman SEO, dasar SEO lanjut seperti apa, dan optimize SEO on page ya, atau on page SEO, ini kebalik ya istilahnya, dan off page SEO. Yang ketiga adalah SEO untuk mobile dan core web vitals. Keempat, voice research, search ya, voice search and EA dalam SEO. Yang kelima, monitoring dan evaluasi SEO. Demikianlah outline teknik SEO terkini dan tren. Kemudian untuk materi tahap sub daripada materi kita tentang SEO tingkat lanjut, yang kedua itu adalah penanganan masalah SEO kompleks. Seperti apa outline yang akan kita pelajari malam ini? Yang pertama adalah mengatasi penurunan traffic secara drastis ya, menggunakan tools SEO. Kemudian strategi SEO untuk situs besar dan e-commerce. Yang ketiga, SEO dan keamanan site web. Kemudian yang keempat, mengatasi redundancy ya, atau duplikat konten, cannibalization, biasa kita temukan seperti defacer web dan seterusnya yang dilakukan oleh para hacker-hacker pemula. Yang terakhir adalah SEO berkelanjutan dan adaptasi algoritma. Nah, ini mungkin kita akan mempelajari bagaimana algoritma berperan di dalam SEO, seperti apa bekerja algoritma yang seperti itu, dan biasanya terdapat pada tools-tools yang akan kita gunakan nanti. Dalam pembahasan malam ini sangat menarik, semoga SEO tingkat lanjut ini menjadi hal yang sangat penting dalam belajar pendalaman digital marketing malam hari ini. Oke. Sedikit tentang SEO terkini dan tren ya. Teman-teman, sebelumnya kita harus memahami ya SEO atau dasar SEO lanjutan. Apa yang harus kita tahu yaitu perbedaan antara SEO dasar atau basic SEO dan expert SEO ya. Jadi pada fokus pada elemen fundamental seperti pemilihan keyword, kemudian meta text, dan optimasi konten, itu merupakan elemen-elemen dasar dari Search Engine Optimize yang akan kita bedah malam hari ini. Jadi memastikan halaman website itu memiliki indeks atau terindeks dengan baik di mesin pencarian seperti Google Index. Kemudian SEO tingkat lanjut. Ada apa di SEO tingkat lanjut? Melibatkan strategi teknis yang lebih kompleks seperti struktur data, optimize speed linked ya, atau optimize kecepatan akses website, dan melibatkan berbagai macam artificial intelligence yang berupa drive SEO atau yang berhubungan dengan EA yang mendukung atau memproses beberapa elemen-elemen daripada SEO. Mengoptimalkan pengalaman pengguna atau user experience dan faktor teknis yang lebih mendalam, dan itu merupakan hal yang penting karena
merupakan faktor evaluasi untuk berkelanjutannya sebuah search engine optimize. Oke, teman-teman, peran algoritma mesin pencari dalam SEO itu bisa kita pelajari pada pack yang saya siapkan di halaman berikutnya. Jadi di sini Google rutin memperbarui algoritma untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian. Biasanya itu sering disebut sebagai expert system atau zaman now saat ini dikenal dengan nama artificial intelligence. Sebenarnya ada basis aturan yang telah lama dihimpun oleh sebuah sistem, kemudian membuat beberapa algoritma yang sering terjadi saat kita menggunakan misal text box pada Google, itu biasanya disebut sebagai similarity atau text mining. Nah, similarity atau text mining yang kita lakukan itu adalah salah satu proses dari ribuan, bahkan lebih dari ribuan ya, algoritma yang pernah dicoba oleh Google Search Engine yang berupa jaring laba-laba, di mana ada text mining atau similarity, kemiripan kata atau kalimat, maka dia akan menunjukkan database yang terkait sehingga akan meruntut daripada struktur-struktur pencarian yang akan dibutuhkan. Kemudian untuk contoh helpful content update yang menilai apakah suatu konten benar-benar berguna bagi pengguna. Nah, tadi sudah terlihat kan ketika kita menulis wali kota akan muncullah wali kota yang ada. Tapi kalau kita berdasarkan location, mungkin kita akan tahu ya tentang hubungan satu dengan yang lainnya. Oke, kita ke LMS saya dan di situ akan kita bahas tentang detail algoritma mesin pencari SEO. Baik teman-teman, kita langsung ke LMS saya. Oke, saya akan menyesuaikan dengan materi sub pembahasan kali ini. Nah, seperti apa peran algoritma SEO itu terjadi? Oke, saya mengambil dari beberapa sumber resmi bahwa penerapan algoritma mesin pencari SEO atau Search Engine Optimize umumnya dikaitkan dengan bagaimana website dan konten muncul dari hasil pencarian ya, yang saya katakan tadi ya, ketika saya tulis wali kota, semua akan muncul wali kota dengan bahasa Indonesia dan akan merujuk ke semua wali kota. Tapi biasa kecenderungan kita membuat akun email atau Gmail, kemudian kita membuka search engine itu atau halaman website itu dengan akun email kita. Biasanya ya akan menunjukkan tempat kita dulu, seperti itu. Kemudian di sini konteksnya adalah akun Gmail ya, ini sudah dijelaskan ya tadi sebelum saya baca, dan itu relevan ya, seperti jejak kita. Kalau kita buka Gmaps kemudian kita mau ke sana, maka akan ditunjukkan jalur ini akan padat. Kenapa? Karena Gmail atau Gmaps sudah memberikan basis data kepada kita yang sering aktif GPS. Ketika kita lewat situ, itu ada rate waktu atau interval waktu yang panjang, sehingga disimpulkan itu adalah tempat macet hari ini, hari berikutnya, atau prediktif time series beberapa hari ke depan. Nah, proses penerapan algoritma itu kurang lebih ya secara kasar seperti itu ya teman-teman. Satu, mengoptimalkan pencarian email di Gmail. Benar kan? Dia akan mencari email, laporan masuk, laporan keluar itu dari dalam Gmail atau sebaliknya. Kemudian, menghubungkan akun Gmail dengan strategi SEO seperti dalam pengelolaan email marketing ya. Bisa kita otomatis kalau kita ketik A, B, C, kita akan mengirim sesuatu ke webmail atau email, maka email lain akan autorespon ataupun akan membalas sesuai dengan kebutuhan tujuan daripada destinasi daripada Gmail yang akan kita tuju. Nah, penerapan algoritma mesin pencari dalam Gmail search di inbox Gmail itu ada beberapa ya. Pertama ada NLP atau sering disebut sebagai Natural Language Processing. Tadi saya sebutkan similarity atau text mining. Kemudian memberikan query dalam bahasa natural, sehingga biasa kita tulis kalimat yang tidak boleh disebutkan ya atau negatif akan berkaitan dengan yang di bawah. Tapi kalau kita menulis yang berunsur positif dengan sebutan yang sama atau bahasa yang mirip, maka dia akan menunjukkan beberapa dampak positif text mining yang akan dimunculkan berdasarkan similarity tadi algoritma. Nah, proses itu juga membutuhkan AND algorithm
Jadi ada algoritma